Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama memberi perhatian dalam waktu singkat ini pada satu tema pembahasan, yakni kerja iman melewati fase kritis. Berbeda krisis dengan kritis. Kerja iman ini boleh dimengerti juga kuasa iman. Bahwa iman itu memiliki kuasa beroperasi darinya sendiri karena iman kepada Kristus. Iman itu kata benda tetapi terkait dengan pribadi Kristus atau Allah. Kita percaya, kita beriman kepada Allah. Maka kuasa iman kepada Allah itu beroperasi, bekerja, melewati masa-masa kritis sekalipun yang kita hadapi dalam kehidupan kita sepanjang kehidupan kita ke depan nanti. Dalam konteks ibadah Reform Remnant Community hari ini, mari kita bersama-sama membaca bagian Alkitab yang ditentukan. Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18, kemudian pasal 14 ayat 3, 4 dan sebagainya. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan membacakannya untuk jemaat sekalian. Demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Ya, walaupun jalan itu paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel di tanah Mesir. Kalau kita perhatikan di gambar dari Mesir, Gosen, mereka berangkat dari Sukot, kemudian melewati pegunungan padang gurun, wilderness of the Red Sea, padang gurun Laut Merah, sampai ke Etan. Kemudian mereka menyeberang dari sini menyeberang ke Laut Merah atau disebut Gulf of Agama atau Selat Agabah. Kemudian dari sini sebenarnya kalau ke Kanaan hanya dari Sukot ke Kanaan sangat dekat. Anak panah warna coklat muda. Tapi Tuhan menuntun mereka harus melewati jalan yang jauh dan bahkan harus menyeberangi laut, bukan menyeberangi sungai. Tadi lagu salah, menyeberangi sungai, tidak ada. Itu menyeberangi laut, ini kanal. Yang di sebelah kiri ini terusan Suez. Pada masa kini terusan Suez. Dan ini Laut Merah. Laut Merah sama dengan terusan Suez. Kemudian menyeberang ke sebelah sini, ke daerah Midian, lalu menuju ke Bukit Sinai. Dan pasal 19 kitab Keluaran, mereka menerima firman, khususnya Musa menerima 10 hukum Tuhan. Ini tafsiran yang keliru, yang kurang sesuai menurut saya, di mana dari Sukot ada menuju terus ke sini, gurun Sinai. Tapi sebenarnya kalau baca dalam teks Keluaran di padang gurun Sin. Kemudian tetapi dalam tafsiran ini, gambar ini tidak ada menyeberang laut, tidak menyeberang laut langsung, dan ini tafsiran yang kurang sesuai menurut saya. Nah, yang sesuai dari Gosen kemudian melewati padang gurun, kemudian seperti tadi menyeberang ke sungai, menyeberang laut, kemudian ke Mountain of Sinai atau Gunung Sinai. Seterusnya. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel dalam pengertian begini. Karena Israel sudah pergi meninggalkan Mesir menuju ke tempat yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Dan Tuhan berfirman bahwa Firaun akan berkata bahwa orang Israel telah sesat di negeri ini
Karena padang gurun mengurung mereka. Mereka terjebak, orang Israel terjebak di padang gurun. Dan mereka akan mati di padang gurun. Ayat 4. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Adapun orang Mesir segala kuda, kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka, mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, dan maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun seperti gurun ini? Sinis. Satu pembicaraan sinis kepada putus asa dan kecewa. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Menyesal dengan pimpinan Tuhan. Bukankah ini telah kami katakan kepada kamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarkan kami bekerja bagi orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Mereka mulai membandingkan, sekalipun menjadi budak, sekalipun ditawan, yang penting asal hidup. Tidak melakukan kehendak Tuhan, asal hidup. Ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ia akan diberikannya kepadamu hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru sedemikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat, dan angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya dan keretanya dan orangnya dan yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Dari teks ini kita perhatikan Ibrani menyimpulkan dalam satu kalimat demikian. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman. Sangat ditekankan oleh penulis kitab Ibrani. Karena iman, Musa dan seluruh umat Israel melintasi Laut Merah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya awali dengan klarifikasi judul khotbah saya. Memang ada sedikit perbedaan, ada sedikit perubahan. Jadi dari judul sebelumnya, judul pada sore hari ini tentang kerja iman melewati masa kritis. Sebenarnya sama juga. Berjuang, kerja iman membuat kita berjuang melewati masa kritis. Bukan masa krisis, masa kritis. Nah, klarifikasi. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah. Itu titik berangkat dari tema yang saya kemukakan. Dalam bahasa perhatikan bahasa Yunani dalam kitab Ibrani, by faith, pistei dalam kasus datif. Maka kalau udah kasus datif,
ini digunakan untuk menjelaskan pribadi itu bertindak atau sesuatu tindakan disebabkan oleh sesuatu. Jadi karena iman itulah menyebabkan mereka bertindak. Itu namanya datif. Karena iman. Jadi iman ini bukan subjek, tetapi subjeknya mereka. Tetapi yang menggerakkan mereka adalah iman. Because of the faith, of their faith. Karena iman. Sudah sangat tepat Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan karena iman. Nah, iman menyebabkan mereka melintasi Laut Merah. Karena iman. Karena iman. Iman ini menyebabkan satu tindakan. Seseorang bertindak karena iman. Seseorang berpikir karena iman. Seseorang merasakan karena iman. Seseorang mempertimbangkan karena iman. Jadi iman sebagai penyebab segala action. Segala action yang dibuat. Selanjutnya berkenaan dengan fase kritis. Yang dimasukkan dengan fase kritis dari teks Alkitab yang kita baca bersama-sama sore hari ini, yaitu Musa dan semua umat Israel keluar dari Mesir, pergi meninggalkan Mesir menuju ke tempat yang Tuhan tentu tujukan, dan mereka berjalan ke tempat yang ditetapkan Tuhan, melewati padang gurun. Mereka tidak dikehendaki melewati jalan yang singkat, tetapi mereka melewati jalan yang panjang dan jalan yang jauh. Ya, mari kita perhatikan. Karena mereka Tuhan kehendaki melewati keadaan krisis, dan di dalam krisis itu ada situasi kritis. Apa maksudnya? Dari belakang, Firaun dan tentaranya berpasukan, berkereta, berkuda, mengejar mereka dari belakang. Kemudian dari kiri kanan, padang gurun yang sangat-sangat luas. Dan Tuhan berfirman dalam ayat 2, pasal 14, ayat 3, nanti mereka, Tuhan berkata bahwa nanti Firaun akan berkata demikian bahwa mereka telah sesat. Padang gurun mengurung mereka. Itu dalam Keluaran 14 ayat 3. Padang gurun akan mengurung mereka. Berarti betul-betul tidak berdaya. Mereka berada pada situasi padang gurun yang mematikan. Panasnya, luasnya, dan menyengat, kemudian tak ada air. Dan memang sungguh kritis. Jadi mereka dikejar dari belakang kritis, di kiri kritis, ke kanan kritis, tak berdaya sama sekali. Lalu ke depan Laut Merah. Benar-benar mereka berada dalam situasi tidak dapat berbuat apa-apa. Kita kadang-kadang memang diizinkan Tuhan dalam kondisi tidak dapat berbuat apa-apa. Karena maju kena, mundur kena, kiri kena, kanan kena, kita hanya terdiam. Dan kita mulai bergumul. Adakah Tuhan? Masihkah Tuhan memperhatikan saya? Masihkah Tuhan berpihak padaku? Kita mulai bergumul dengan kesulitan, dengan sakit penyakit, dengan kesulitan ekonomi. Dan kita berkata, di mana Tuhan? Dari saat kita dalam kondisi tak berdaya karena tidak dapat berbuat apa-apa. Sungguh kritis dalam keadaan genting, kritis. Karena tidak bisa juga diam, karena dikejar dari belakang. Tidak bisa juga ke laut, karena laut pasti menenggelamkan mereka. Tidak mungkin juga ke kiri, karena padang gurun akan membuat mereka mati lemas. Mereka betul-betul tidak bisa diam, karena mereka dikejar dalam keadaan kritis. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kritis ke depan laut, ke kiri kanan gurun. Kembali tentara Firaun
Saudara, itulah yang saya maksudkan dengan kritis. Bukan krisis, kritis. Mari kita melanjutkan pembahasan dengan pendahuluan setelah membuat klarifikasi istilah, making clear judulnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, fase kritis sering dikenal dalam dunia medis, yakni saat seseorang pasien berada dalam kondisi rawan, bisa menjadi sangat parah karena krisis itu tinggal menunggu waktu, sangat berisiko pada kematian. Contohnya jantung, sakit jantung kronis sangat berat, atau demam berdarah. Masa kritisnya 4, 5, 6 hari. Itu masa kritis, disebut fase kritis demam berdarah sampai pada 5, 6 hari. Adalah itu, maka fase kritis dikenal dalam dunia medis. Maka itu pada fase kritis biasanya pasien berada dalam ruang ICU karena memerlukan pemantauan 24 hours. 24 jam dipantau karena sangat rawan, bisa langsung fatal. Pada masa itu bisa sangat mungkin beresiko pada kematian. Itu namanya fase kritis. Saudara-saudara, fase kritis juga dikenal dalam dunia usaha. Seperti pilot, bangkrut sampai bangkrut. Dan memang harus menutup perusahaan. Ada satu perusahaan yang Prabowo presiden kita minta diusahakan dari pilot. Pilotnya itu tidak mampu membayar debitor. Karena utangnya terlalu banyak, tidak mampu membayar utang. Memang walaupun ada uang, tapi tak mampu membayar para debitor. Itulah pilot. Dan bisa menuju pada bangkrut. Itu namanya masa kritis. Begitu juga dalam keluarga. Masa kritis dalam keluarga itu seperti hendak adanya perceraian. Bahwa suami istri hendak memutuskan untuk bercerai. Itulah masa kritis dalam keluarga. Tapi juga di banyak hal termasuk dalam hal keagamaan dan keimanan. Masa kritis yaitu kecewa dengan Tuhan. Hendak berniat untuk meninggalkan Tuhan. Karena banyak masalah dia hadapi. Seperti nggak ada jalan. Dia hampir putus asa, tak ada yang tolong dia. Kesulitan demi kesulitan silih berganti, tak akan pernah, dan kata dia berkata, air mataku sampai habis. Tetapi masalahku tidak pernah habis. Dan hampir dalam kondisi papa dan tak berdaya, mulai berpikir, menjauhkan diri, mulai mundur dari pelayanan. Mulai mundur dari gereja. Mulai tidak setia lagi. Mulai ini masa kritis iman seseorang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seperti telur di ujung tanduk. Itulah kritis. Sangat mungkin jatuh. Mujizat kalau dia bertahan. Itulah namanya. Sangat mungkin jatuh di ujung tanduk. Kritis banget. Itu pas kemungkinan 99% pasti jatuh. Pasti hancur. Pasti cerai. Pasti bangkrut. Pasti tinggalkan. Pasti mati. Itulah yang namanya krisis. Saudara-saudara, kita melangkah kepada kalau begitu, bagaimana kita menghadapi masa kritis? Masa kritis. Tidak ada jalan. Lagu yang mengawali khotbah hari ini ada lagu yang mengingatkan. Sebenarnya lagu itu terinspirasi dari kisah bukan saya yang tulis lagu tersebut, tetapi karena sangat dekat dengan kitab Keluaran pasal yang ke-13, 14, 15, 16 seterusnya. Itu di mana mereka Israel tiba pada suatu tempat tidak ada jalan. Tapi Ibrani pasal 11 ayat 29. Penulis kitab Ibrani, saya berani mengatakan Ibrani ditulis oleh Rasul Paulus. Walaupun genrenya, sastranya berbeda. Tapi saya berani menyatakan bahwa penulis kitab Ibrani adalah Rasul Paulus. Dan
Dia menyatakan karena iman, mereka menyeberangi laut merah. Saudara, apa arti iman? Mari kita dengar. Iman dalam King James Version sudah dituangkan dalam Hebrew Ibrani pasal 11 ayat 1. Dalam King James Version tertulis di sana, now faith is a substance of things hoped for, evidence of things not seen. Bahwa iman itu adalah substansi daripada hal-hal yang kita harapkan dan bukti daripada hal-hal yang tidak kita lihat. Apa maksudnya? Dalam Indonesia diterjemahkan iman, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itulah terjemahan bahasa Indonesia. Tidak begitu jauh bedanya, hanya kata substansi sama sebenarnya, tetapi lebih mantap istilah substansi. Bahwa iman itu substansi dari pengharapan. Kita mengharapkan segala sesuatu ada substansinya, yaitu iman. Nah, mari kita lihat apa artinya. Iman mendasari segala sesuatu. Mari kita menjadi orang beriman yang mendasari segala sesuatu yang kita pikirkan, kita harapkan, kita rencanakan, kita targetkan, kita programkan, mendasarinya dengan iman, bukan dengan anggaran, bukan dengan janji iman, bukan dengan sponsor, bukan dengan dukungan, tapi mendasarkan segala sesuatu benar-benar hidup oleh iman. Kenapa demikian? Roma pasal 14 ayat 23. Segala sesuatu yang bukan dari iman adalah dosa, saudara-saudara. Segala sesuatu yang bukan dari iman adalah dosa. Karena itu marilah kita melanjutkan perjalanan hidup beriman dengan mendasari segala sesuatu dengan iman. Memulai hubungan untuk ke arah pacaran dan pernikahan, dasari substansinya iman. Ya, memulai pelayanan, substansinya iman. Apapun yang kita rencanakan, yang kita pikirkan, substansinya iman. Saudara-saudara, dengan beriman, maka orang berharap. Karena pengharapan tanpa iman adalah kosong. Imanlah yang mendorong orang berharap, ada harapan. Di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah tak ada jalan, ada harapan. Kenapa ada harapan? Karena ada iman. Mengapa ada iman? Karena ada firman. Saudara-saudara, itulah yang perlu kita renungkan baik-baik. Khotbah saya pada sore hari sangat pastoral. Jarang saya berkhotbah seperti ini. Mungkin baru kali ini selama 10 tahun. Dan sentuhan-sentuhan pastoral. Di mana dengan beriman, apapun yang kita hadapi muncul harapan. Jangan bilang tidak ada jalan. Memang betul di matamu you cannot see any way. You cannot see any light. No light, no hope. Nobody support you. Tak ada orang yang tolong engkau. Seolah-olah tak ada harapan. Tapi your faith is very important. Sangat penting. Dengan beriman, maka ada harapan. Maka karena ada harapan, muncul usaha. Ada kegiatan, ada usaha. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah arti iman. Yang saya coba, konteksnya ini bukan iman yang menyelamatkan. Tetapi orang yang telah diselamatkan oleh iman, hidup oleh iman. Bagaimana caranya hidup orang beriman? Hidup beriman, yaitu mendasari segala sesuatu dengan iman. Jangan bertindak tanpa iman. Jangan berpikir merencanakan apapun tanpa iman. Dosa. Itu dosa. Semua pikiran kita, rencana kita, program kita tanpa iman, itu dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita melangkah kepada poin ketiga. Kerja iman. Ini yang menjadi substansi khotbah saya.
inti khotbah saya. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Kita perhatikan satu. Iman itu membuat orang percaya beroleh hidup dan beroleh keselamatan. Iman itu membuat orang beroleh hidup sebagaimana yang tertulis. Saudara-saudara, tetapi orangku, kepunyaanku, orangku yang benar, ya, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah seperti orang-orang yang mengundurkan diri. Bukan seperti orang yang binasa. Kita pasti orang-orang yang percaya, yang beroleh hidup. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini satu penghiburan, satu kekuatan. Kita adalah orang yang beroleh iman, dan iman itulah yang membuat kita bertahan, tak akan mundur. Iman itulah yang membuat kita tidak akan mundur. Saudara-saudara, karena iman itu yang membuat kita hidup. Dan kata hidup di sini dalam istilah Yunani psikes itu, maka iman itu menghidupkan jiwa kita. Bukan hanya menghidupkan kekuatan fisik, saya bisa lah, saya bisa, saya dapat, itu confidence, itu psikologis. Tetapi jiwa kita ini betul-betul beroleh kekuatan besar, bukan fisikal. Tapi jiwa di sini diterjemahkan oleh sejumlah komentator dikaitkan dengan keselamatan jiwa. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Iman itu membuat orang percaya mengalami keselamatan jiwa. Artinya apa? Ini lebih daripada menghadapi masalah. Ini lebih daripada menghadapi kesulitan. Ini lebih daripada menghadapi padang gurun. Lebih daripada menyeberangi laut. Yaitu ini menyangkut keselamatan jiwa. Itulah awal dan akar dari pengertian kerja iman. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, kerja iman. Iman itu menjadi tanda orang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, iman itu menjadi tanda orang berkenan kepada Allah. Sebagaimana yang tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman itu tanda-tanda orang yang berkenan. Kalau kita hidup beriman, itu orangnya berkenan kepada Allah. Tapi kalau hidupnya tidak nampak hidup beriman, yang nampak hidup pertimbangan, hidup perkiraan, hidup berpikirkan secara matang dulu baru melangkah. Ini seperti nasihat kakek nenek-nenek sihir. Ya kalau pikirkan baik-baik dulu, baru kau melangkah. Itu bagus juga, tetapi bukan menunjukkan orang beriman. Sekalipun pohon ara tak berbuah, sekalipun kandang kambing domba terhalau dari kurungan, sekalipun tak ada uang, sekalipun kesehatan terganggu, sekalipun tak ada yang bantu, inilah, tapi hidup beriman, sekalipun inilah yang berkenan kepada Allah. Mari kita berkenan kepada Allah. Ya, jangan karena adanya dukungan, adanya janji, adanya support, dan kita bergairah buat program, banyak uang, gereja-gereja pada masa kini, banyak anggaran, banyak program. Bagaimana kalau nggak ada anggaran, nggak ada uang, tapi kita punya hasrat besar untuk tugas penginjilan. Penginjilan tidak dimulai oleh uang. Penginjilan dimulai oleh Injil. Sekali lagi, penginjilan tidak dimulai oleh uang, tapi dimulai oleh Injil. Pada waktu kami ke Eropa, ke Amerika Latin, Amerika Selatan, sungguh kami bergumul sekali karena saya sudah sampaikan, kami nggak punya uang dalam waktu 1 bulan lebih untuk mengumpulkan dana 130 juta. Dari mana uang itu?
Tapi dengan tidak ada uang, kami tahu ada firman Allah, karena saya sudah terima firman pada Desember 2023, maka firman Tuhan meneguhkan saya sudah berkata, saya tidak berpikir lagi untuk pergi karena saya tahu saya tidak punya jalan, nggak punya peluang. Tapi tatkala firman Allah datang padaku saat itu, maka di saat yang sama kami ambil keputusan doa puasa. Harus pergi. Rencanakan sungguh-sungguh. Tidak ada uang. Tapi saatnya Tuhan buka jalan. Itulah iman. Hidup beriman adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Pelayanan yang berkenan pada Tuhan dimulai dengan iman. Memulai pernikahan dimulai dengan iman. Memulai kerja dan pelayanan mulai dengan iman. Segala sesuatu mari kita mulai dengan iman. Karena iman adalah tanda orang berkenan kepadanya. Tanda Allah berkenan kepada orang tersebut. Dan Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apa artinya? Sungguh-sungguh berusaha dengan iman. Semuanya dengan iman. Maka Tuhan mempedulikan dan Tuhan menghargai orang-orang. Seperti Abraham dihargai oleh Tuhan. Karena dia mempersembahkan korbannya, anaknya. Dan dia mengambil langkah. Walaupun akhirnya Tuhan menyiapkan korban bakaran dari binatang. Tapi Tuhan berkata, Tuhan menghargai Abraham. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Yang ketiga, beriman adalah karena firman Tuhan. Ini yang saya berkali-kali sampaikan. Janganlah jadi hamba Tuhan tanpa menerima firman Tuhan. Saya berkali-kali sampaikan kepada keluarga, kepada seorang mahasiswa yang saya ajar. Kalau kamu hidup tanpa menerima firman secara khusus dari Tuhan untuk dirimu, kau hidup dalam kehampaan. Dan kau tidak berkenan pada Tuhan. Di sini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Tuhan berfirman kepada Musa. Saudara-saudara, ini bahaya dan temptation bagi dosen. Tiap hari ngajar, pulang, ngajar sekolah, ngajar, pulang, dan hanya begitu terus. Nggak ada gebrakan, nggak ada kemajuan. Kenapa? Karena tidak beroleh firman. Tidak menerima firman. Saya berkali-kali mengatakan, marilah mengajar di kampus. Tetapi dampaknya di seluruh dunia. Bukan soal popularitas. Jangan berpikir terkenal. Bodoh kau lah kalau begitu. Jangan berpikir mau jadi ingin terkenal. Itu tak mungkin. Pasti jatuh, pasti hancur. Siapa di antara mahasiswa yang ingin jadi terkenal pasti hancur. Pasti hancur. Tapi kalau rindu melayani Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan dan menerima firman, itulah yang hamba Tuhan yang spesial. Iman, bukan confidence. Hidup beriman bukan percaya diri, bukan sugesti. Saya yakin, tapi kejiwaan. Bukan karena ada potensi, maka dia beriman. Saya punya kekuatan, maka saya yakin. Bukan juga karena ada modal, maka saya boleh begitu. Ada anggaran, ada dukungan, ada sponsor. Itu tak beriman. Sudah, itu hanya orang biasa saja. Orang-orang kafir pun, orang-orang tak beriman, tak beragama Kristen, ateis pun, mereka melangkah karena anggaran. Orang ateis melangkah karena pertimbangan. Orang ateis melangkah karena mengambil langkah, membuat program karena ada anggaran, ada dukungan, ada persiapan, ada saving money, ada uang baru melangkah. Ini betul-betul ateis. Melainkan karena iman, mari melangkah. Jangan pernah melangkah tanpa iman, karena firman menyebabkan iman. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekali lagi saya bergumul lah
sejak saya menjadi mahasiswa S1, S2, dan selanjutnya, saya melihat hidup orang beriman. Contohnya, saya melihat Dr. Petrus Octavianus seringkali berbicara, saya mendapat firman. Saya mendapat firman. Dan saya pikir bukan hanya Pak Petrus Octavianus yang beroleh firman. Tuhan pasti berbicara pada saya. Maka mulai saat itu saya menantikan firman. Saya dengan Ibu Dani memulai pacaran karena ada firman. Ya, dengar baik-baik kepada mahasiswa. Kami pun menikah, ada firman Tuhan yang khusus berbicara kepada kami. Saya mendapatkan firman Tuhan. Kami melayani di mana saja ada firman Tuhan. Saya studi pun ada firman Tuhan. Dalam segala hal, setiap hal melayani hidup karena ada firman Tuhan. Jangan bertindak tanpa firman. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itulah sedikit kesaksian kami. Saya pribadi berdoa minta firman Tuhan. Apakah Ibu Dani ini adalah orang yang engkau berikan padaku menjadi istriku? Saya berdoa sampai berhari-hari, dan tatkala saya membaca kitab Kejadian di satu daerah, dan di saat yang sama Tuhan menjawab saya dan meneguhkan saya. Pernikahan pun, studi pun, apa saja karena firman. Saudara-saudara, karena tidak mungkin ada iman tanpa firman. Firmanlah yang menghidupkan iman, dan imanlah yang menghidupkan langkah-langkah kita sekalian. Saudara-saudara, mari kita perhatikan. Yang keempat, iman itu menyediakan jalan yang memang sesungguhnya bukan jalan. Karena apa? Laut Merah bukan jalan. Laut Merah bukan jalan. Tapi nothing is impossible for God. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya banyak melewati. Saya sudah berkata, saya nggak suka dengan tema nothing is impossible for God. Karena ayat ini seringkali dimanipulasi oleh banyak orang Kristen. Nggak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Nggak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tema-tema kebanyakan juga gereja-gereja, kalau ke KR, ke semua ilahi, nothing impossible. Dan saya sebenarnya nggak tertarik dengan tema itu, dengan teks tersebut. Tetapi tatkala saya berkhotbah di Batu pada bulan Desember 2023, dan tema yang diberikan pada saya yaitu Lukas pasal 2, pasal 1, nothing impossible for God. Saat saya berkhotbah, saya sempat terhenti sejenak. Tuhan bicara, khotbahmu adalah untukmu. Kamu berpikir terlalu sulit bagimu ke Amerika Latin, terlalu jauh bagimu, terlalu mahal bagimu. Let me tell you, your sermon is for you. Nothing impossible for you. Pada saat itu selesai khotbah, saya langsung kontak ke Belanda. Saya bilang, kami akan datang. Belum punya uang. Kami akan datang. Tapi kami sudah beroleh firman. Kami sudah beroleh firman. Kami akan datang. Dan puji Tuhan, semuanya Tuhan menyediakan jalan. Di mana tidak ada jalan, Tuhan siapkan jalan. Mari berperkara dengan Tuhan. Jangan hidup asal sudah ada makanan makan. Bagaimana kita makan dari tidak ada makanan? Tidak ada makanan di meja. Tidak ada uang untuk kuliah. Tidak ada uang untuk kuliah S2, S3. Tidak ada uang untuk buat disertasi. Mari melangkah, saudara-saudara. Dari tidak ada jalan, menjadi jalan. Tuhan siapkan jalan. Saudara, perhatikan di sini. Mereka menyeberang lautan, bukan sungai. Jadi tadi lagunya ada kata sungai. Keliru, itu laut yang diseberangi. Dan jauhnya laut itu 16,9 km. Ya, 16,9 km. Dalamnya 762 meter. Ini dalam sekali. Dan mereka harus menyeberangi. Dan artinya apa? Nothing impossible. This is impossible
how can they cross the sea? Bagaimana mungkin mereka menyeberangi lautan? Impossible. So that's why there is no way. Tidak ada jalan. Tetapi ingat, Tuhan menyediakan jalan. Dan jalan itu impossible. So mari kita alami firman Tuhan. Jangan hidup biasa-biasa saja. Ada anggaran jalan. Ada uang baru buat proposal disertasi. Dosa itu. Saya berkali-kali dosen-dosen yang sedang tulis disertasi. Jangan tunggu uang baru buat disertasi. Buat proposal dulu baru. Itu kita tidak menyediakan dana. Kita menyiapkan proposal disertasi dengan baik. Saya mendorong dosen-dosen yang sedang studi S3. Nggak ada yang bergerak untuk melangkah ke disertasi. Nggak ada yang ujian proposal dari staf RRI. Kenapa? Nggak ada uang. Tunggu uang dulu, baru buat disertasi. Bagi saya ini menghina Tuhan, meremehkan Tuhan, mengandalkan diri sendiri. Dan saudara mengatakan, tak ada jalan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Iman itu menyediakan jalan. Yang bukan jalan pun menjadi jalan. Yang dengan iman, kita coba berusaha perhatikan Abraham. Dia mempersembahkan Ishak anaknya kepada Allah. Pada satu waktu anaknya bertanya demikian. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, wow, Allah yang akan menyediakan anak domba dan korban bakaran baginya. Tapi dia sungguh-sungguh mempersembahkan anaknya Ishak. Dia sungguh-sungguh mempersembahkan anaknya Ishak. Tetapi dia berkata, anakku, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya anakku. Dan memang betul Allah menyediakan. Maka tempat itu dinamai oleh Abraham sebagai tempat Tuhan menyediakan. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Mari kita melanjutkan kehidupan kita. Dan melihat Tuhan menyediakan. Jangan berorientasi pada perhitungan. Betul boleh memperhitungkan. Tapi jangan lean on. Jangan bergantung, jangan bersandar. Itu boleh perhitungan. Tetapi klimaksnya karena iman. Karena iman saya menyiapkan segala sesuatu. Enggak ada apapun. Tapi saya menyiapkan tanggung jawab saya. Allah menyediakan jalan. Saudara-saudara yang kelima. Iman itu menjadi alasan mereka bertindak menyeberangi Laut Merah. Dan Ibrani pasal 11 ayat 29. Karena iman. Itu yang diungkapkan. Karena iman bertindak melangkah dengan iman. Kita sering mendengar, mari melangkah dengan iman. Mari melangkah dengan iman. Tapi banyak usaha proposal juga. Melangkah dengan iman, tapi sebarkan proposal banyak. Sebenarnya kurang bagus. Ya, saya pikir kurang bagus. Melangkah dengan iman, tapi banyak proposal minta sana, minta sini. Katanya melangkah dengan iman. Saudara-saudara, kita perlu merenungkan lagi hal-hal seperti ini. Karena dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Karena kita melangkah dengan iman. For we walk by faith, nor by sight. Kita melangkah dengan iman, bukan dengan penglihatan. Bukan dengan penciuman, bukan dengan pertimbangan, bukan dengan yang sudah ada. Tapi by faith, we walk. By faith, we walk. Mari kita alami ini bersama Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. I want to walk with you. I want to walk by faith. Lord, help me. Mari kita beriman. Jangan hanya kata-kata saya beriman. Tetapi tidak ada langkah iman. Ada potongan syair lagu. Dengan iman ku hadapi semua. Dengan iman ku hadapi semua.
Dengan iman semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan. Dengan iman. Itu lagu yang sebenarnya menjadi lagu seumur hidup kita. Bukan lagu yang sudah usang. Bukan lagu yang sudah masa lalu. Tetapi sebenarnya tiap-tiap hari kita menyanyikan lagu. Dengan iman kuhadapi semua. Saudara-saudara, iman menjadi alasan utama kita melangkah. Sekalipun tak ada jalan. Sekalipun tak ada dana. Jangan tunggu dana baru buat program, baru berdoa. Ada dana, baru berdoa. Justru karena nggak ada dana, mari berdoa. Melangkah dengan iman. Mari kita beriman, saudara-saudara. Bukan dengan teori-teori saja. Rasul Paulus meringkas berbagai peristiwa dan tokoh dalam perjanjian lama dalam Ibrani pasal 11. Dan kata karena iman itu tertulis 18 kali. Karena iman. Noh, karena iman. Abraham, karena iman. Ishak, karena iman. Karena iman. 18 kali karena iman. Rasul Paulus merangkum peristiwa dan tokoh dalam perjanjian lama. Bahkan dalam ayat-ayat nggak ada waktu untuk dia teruskan sampai membahas tentang para hakim, nabi-nabi dan tokoh-tokoh. Nggak ada lagi. Iman dia simpulkan karena iman. Hiduplah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita melanjutkan. Saya pun rindu sekali meneruskan perjalanan kehidupan pelayanan, keluarga, pribadi kita. Semuanya dengan iman. Tuhan suka. Tuhan senang sekali kita hidup dengan iman. Tuhan suka sekali kita hidup dengan iman. Iman menjadi alasan untuk hidup. Dan iman menjadi alasan untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar. Mari kita, Tuhan suka kita hidup beriman. Tuhan gak suka kita hidup karena anggaran. Tuhan kita hidup karena potensi. Tuhan kita hidup karena kemungkinan. Karena ada dukungan. Karena banyak sebab kita seolah-olah beriman. Jangan begitu. Tuhan tidak senang. Tuhan senang kita melangkah dengan iman. Sekalipun tak ada jalan. Tuhan menyediakan. Dia senang sekali menyediakan jalan. Jangan lupa. Dia senang sekali menyediakan jalan untuk kita sekalian. Saudara-saudara, yang terakhir. Iman itu menyebabkan mereka berjuang dengan segenap hati dan segenap kekuatan. Mari kita perhatikan. Memang, begini. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Ya, Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Ini ayat banyak kali disalah mengerti. Ya, sebenarnya kalau merujuk pada tulisan Bilangan 21 ayat 14 dan juga dalam buku yang dalam Bilangan 21 ayat 14 ada tulisan The Book of War of the Lord. Itu mengisahkan peperangan yang dipimpin oleh Tuhan. Maka yang dimasukkan dengan Tuhan akan berperang untuk kamu artinya kita pun ikut berperang. Tapi dia memimpin perang. Itu artinya kita pun ikut berperang, tapi dialah yang memimpin perang. Kita ngikuti dia berperang, dan dia berperang untuk kita. Bukan berarti kita diam saja dalam pengertian menjadi apatis. Hanya berdoa saja. Tidak ada seperti itu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan Tuhan berperang memimpin kamu berperang. Dan tidak pernah Tuhan berperang dan Tuhan kalah. Saudara-saudara, pada ayat sebelumnya memang Allah menuntun ke padang gurun dan ayat 18 dari Keluaran 13 menuntun ke padang gurun dan siap berperang. Tuhan tidak mau umat Israel hanya pergi, tapi juga tidak hanya menghadapi padang gurun, tapi harus berperang, harus berusaha. Justru saya pribadi melihat dengan saya melangkah dengan iman, dan ada firman, saya kerja sungguh-sungguh. Itu penting. Karena ada firman, karena ada iman,
melangkah dengan iman, maka saya mengerjakan segala sesuatu dengan maksimal karena saya beriman. Saudara, jangan tunggu ada uang baru kerja. Tapi berimanlah. Iman itu yang membuat kita bekerja. Iman itu yang membuat kita melayani. Iman itu yang membuat kita melangkah, berjuang, kerjakan disertasi, kerjakan buku, kerjakan artikel, kerjakan tanggung jawab kita. Iman itulah yang menyebabkan kita bergerak, bertindak, melangkah. Saudara-saudara, bukan karena yang bukan iman. Saudara, kita perhatikan, Tuhan akan berperang untuk kamu, artinya Tuhan yang memimpin dan kita diam, jangan salah mengartikan, melainkan kita ikut berperang, saya sudah jelaskan tadi. Karena iman dan firman mendatangkan kekuatan khusus kepada kita. Gak ada uang, gak ada jalan, gak ada apa saja, tak ada dukungan. Maka ada firman, ada iman. Wow, itu kekuatan dan Tuhan beri hikmat untuk kita berjuang. Iman membuat kita berjuang, bekerja keras dan bekerja cerdas. Bukan bekerja tanpa rencana, bukan bekerja tanpa tujuan, bukan bekerja tanpa target. Bekerja dengan target karena bekerja cerdas. Bekerja cerdas, bekerja dengan target. Bekerja cerdas, bekerja dengan program. Bekerja cerdas, bekerja dengan evaluasi. Itu cerdas. Tetapi semua itu di substansinya iman. Dan substansi iman adalah firman. Iman memindahkan gunung. Matius 17 ayat 19 sampai 21. Iman. Jika ada padamu iman sebesar biji sesawi, engkau dapat berkata pada gunung, pindah. Engkau dapat berkata pada gunung, pindah. Ini merupakan satu gambaran bahwa nothing impossible. Tidak ada yang mustahil. Jangan hanya hidup tiap-tiap hari karena perkara-perkara yang biasa saja, yang ordinary. Yang semuanya mungkin. Ya mungkin. Karena mungkin saya bekerja. Karena mungkin saya melakukannya. Karena mungkin saya melakukannya. No. Even though impossible, tak mungkin. Semuanya dengan iman menjadi mungkin. Bapak Ibu penutup. Tuhan menuntun bangsa Israel ke jalannya. Bukan ke jalan yang paling dekat. Bukan ke jalan paling, melainkan melalui padang gurun dan berperang, melewati krisis dan sampai pada fase kritis. Kenapa? Maju nggak bisa, kiri nggak bisa, kanan nggak bisa, mundur nggak bisa. Dan juga ditambahkan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Wow, betul-betul kritis. Dan ingat, Tuhan membuat semua itu supaya melaluinya pemberitaan Injil terjadi. Ini tujuan yang tertinggi. Pemberitaan Injil terjadi. Sekalipun kritis. Ya, saya sempat masuk dalam rumah sakit, bermalam 4 hari di rumah sakit. Tapi sempat tulis artikel di rumah sakit, pindah tempat tulis. Tetapi memang 4 malam, 3 malam jangan turun dari tempat tidur. Coba bayangkan, saya sangat gelisah sekali. Tidak boleh turun 3 hari 3 malam. Tidak boleh turun dari tempat tidur. Itu bagi saya masa tak enak. Sudah biasa lompat sana lompat sini. Tapi saya harus taat. Namun itu bukan masa kritis. Itu tidak kritis. Saya tidak melewati fase kritis. Hanya beresiko. Dan saya tidak mencari ayat Alkitab untuk mengkhotbahkan itu, tapi memang ini yang saya baca tiap hari. Jadi tiap-tiap hari Ibrani itu saya baca, saya khotbahkan. Dan melalui pemberitaan Injil itu kita harus melihat masa krisis dan kritis itu ada maksud Tuhan, yaitu di sana terjadi pemberitaan Injil. Orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. That's the point. Dan Tuhan memperlihatkan kemuliaannya.
Tuhan mengizinkan kita menempuh jalan yang lebih jauh, lebih susah, padang gurun, mengalami krisis demi dan bukan demi dan krisis. Krisis demi krisis maksudnya. Berperang. Bahkan sampai pada fase kritis. Tak ada jalan. Dia mau kita berjuang dengan iman. Dia mau kita gunakan perisai iman. Jangan sembunyikan iman. Gunakan perisai iman. Mari beriman. Karena dengan beriman, kita berkenan kepadanya. Melalui semuanya itu, Tuhan menghendaki Injil diberitakan. Dan Tuhan memperlihatkan kemuliaannya. Amin.